Sebuah informasi baru beredar mengenai negosiasi kontrak baru David Luiz di Arsenal. Kontrak sang bek di Arsenal akan berakhir pada musim panas nanti. Mikel Arteta diberitakan ingin memperpanjang kontrak sang bek. Menurut laporan tersebut, jika Luiz bersedia menerima kontrak baru, maka ia harus menerima realita pahit. Ya, Mikel Arteta tidak akan menjadikannya bek utama Arsenal lagi dengan pertimbangan usia dan performanya. Jadi, ia lebih banyak mengambil peran pemain pengganti bagi The Gunners di musim depan. Namun Luiz tidak perlu berkecil hati, karena kontrak baru itu membuatnya naik pangkat di Arsenal. Sang bek kabarnya akan masuk ke tim pelatihan Arteta, jadi ia akan berstatus sebagai pemain sekaligus pelatih di skuad Arsenal. Arteta menilai ini merupakan langkah yang dibutuhkan Luiz karena ia menilai Luiz punya bakat menjadi pelatih. Menurut laporan yang sama, Mikel Arteta akan melakukan bersih-bersih skuad. Mereka ingin menjual beberapa pemain yang menjadi beban finansial bagi mereka, tapi minim kontribusi. Winger timnas Jepang Takumi Minamino nampaknya tidak akan melanjutkan karirnya di Liverpool. Ia direkrut dari RB Salzburg setelah ia tampil gacor di Liga Champions. Namun selama di Liverpool, Minamino kesulitan untuk menjadi pemain tim utama. Alhasil di musim dingin kemarin ia mengungsi ke Southampton hingga akhir musim. VKS mengklaim bahwa Minamino nampaknya tidak akan kembali ke Liverpool dan sang winger dikabarkan akan pindah ke Spanyol. Menurut laporan tersebut, klub yang meminati Minamino adalah Sevilla. Tim yang bermarkas di Andalusia itu sudah lama mengincar Minamino. Mereka tertarik akan kemampuan sang winger yang tampil di atas rata-rata saat bersama RB Salzburg. Melihat kondisi Minamino yang terkatung-katung di Liverpool, Sevilla pun tertarik untuk meminangnya. Masih menurut laporan yang sama, Liverpool tampaknya tidak akan menghalangi kepergian Minamino. Jurgen Klopp tahu bahwa ia tidak bisa memberikan jam bermain reguler bagi sang winger, jadi ia akan membuka pintu keluar bagi sang winger di musim panas nanti. Liverpool pun diberitakan membuka opsi untuk peminjaman, namun mereka lebih suka jika Sevilla membeli Minamino secara permanen. Menurut laporan itu, Liverpool tidak akan mematok harga yang terlalu mahal bagi sang pemain. Sang winger bisa direkrut di angka 10 juta euro saja. Manchester United tengah mencari sosok bek tengah baru. United diketahui sudah memiliki target utama bernama Dayot Upamecano. Namun, sang bek sudah resmi didapatkan Bayern Munchen sehingga mereka harus banting haluan. Gazeta Dello Sport mengklaim bahwa MU kini menjajaki transfer lain. Mereka ingin mendatangkan Nikola Milenkovic dari Fiorentina. Menurut laporan tersebut, Manchester United sebenarnya sudah lama mengintai Milenkovic. Bek asal Serbia itu sudah beberapa tahun terakhir menjadi starter reguler di lini pertahanan La Viola, padahal usianya masih relatif muda. Tidak sedikit yang bilang bahwa Milenkovic punya gaya bermain yang agresif seperti kompatriotnya Nemanja Vidic. Itulah mengapa MU tertarik untuk mendatangkannya. Laporan itu juga mengklaim bahwa peluang MU untuk mendapatkan jasa Milenkovic terbuka lebar. Sang bek diberitakan ingin meninggalkan Fiorentina setelah ia merasa butuh tantangan baru dalam karirnya. Milenkovic dilaporkan sangat ingin menjajal sepak bola Inggris, sehingga ia sangat antusias dengan ketertarikan Manchester United. MU kabarnya tidak perlu bayar terlalu mahal untuk mendatangkan Milenkovic. Kabarnya dibanderol di angka 35 juta euro di musim panas nanti. Minimnya kesempatan bermain yang didapat Fikayo Tomori di Chelsea membuat dirinya mantap untuk hengkang di bursa transfer Januari 2021. Pemain berposisi bek tengah itu bergabung dengan AC Milan dengan status pinjaman sampai akhir musim 2020-2021. Tak memerlukan waktu lama, Tomori jadi salah satu andalan Stefano Pioli. Dirinya sudah tampil dalam 4 pertandingan. Hal ini membuat publik mulai memprediksi jika Rossoneri bakal mengaktifkan opsi pembelian di musim panas nanti. Tomori sepertinya juga membuka peluang untuk tetap bertahan di San Siro. Namun pemain berusia 22 tahun itu mengembalikan semua keputusan pada The Blues. Sesungguhnya tidak terlalu banyak hal yang harus dipikirkan. Saat hengkang ke Milan, maka semuanya tentu soal Milan. Apa yang terjadi di Chelsea akan tetap berada di sana. Saat ini fokus saya adalah dari satu pertandingan ke pertandingan lain. Semoga di akhir musim saya bisa memiliki gelar Scudetto dan masuk dalam skuad tim nasional Inggris, ujar Tomori seperti dilansir dari Football Italia.
Perselisihan antar pemain yang terjadi di tubuh Barcelona semakin menjadi-jadi. Antoine Griezmann merupakan salah satu pemain yang terlibat dalam perselisihan saat Barcelona menghadapi PSG dalam laga leg pertama babak 16 besar Liga Champions Rabu 18 Februari 2021. Keduanya saling mengungkapkan kata-kata kasar ketika pertandingan memasuki menit ke-38. Kekacauan ternyata tidak berhenti sampai di situ saja. Selang 1 jam setelah pertandingan, sosok Griezmann terlihat jelas di Bandara El Prat, Barcelona. Ia dikabarkan ingin meninggalkan kota menggunakan jet pribadi. Kehadirannya di bandara terendus media setempat. Mereka pun langsung menghubunginya guna mendapatkan informasi seputar tujuan Griezmann dan kaitannya dengan perseteruan di lapangan. Sayangnya, awak media tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dari mantan penyerang Atletico Madrid tersebut. Kenapa itu penting buat Anda? Jawabnya singkat sembari berlalu. Sampai saat ini, Barcelona belum mengeluarkan pernyataan apapun soal kepergian Griezmann. Kepergiannya membuat Barcelona akan kembali menjalani laga penting di ajang La Liga akhir pekan ini. Thomas Tuchel belum lama bergabung dengan Chelsea. Ia ditunjuk menggantikan Frank Lampard pada Januari 2021 kemarin. Akan tetapi ada kabar bahwa Thomas Tuchel kini sudah mulai merancang tim yang lebih sesuai dengan visinya. Beberapa nama sudah masuk dalam daftar belanja pria asal Jerman tersebut di musim panas nanti. Salah satunya adalah gelandang AC Milan, Frank Kessie. Kabar tersebut dilansir oleh Il Milanisti. Kabarnya, Kessie dibanderol sekitar 40 juta euro. Akan tetapi Chelsea punya modal untuk bisa menurunkan harga pemain Pantai Gading tersebut. Chelsea disebut siap menawarkan Fikayo Tomori pada Milan. Mereka siap menawarkannya dengan kesepakatan apapun. Namun demikian, Chelsea juga disebut akan kesulitan memboyong Kessie, sebab ia termasuk salah satu pilar penting dalam rencana Stefano Pioli saat ini di Milan. Frank Kessie sejauh ini telah bermain sebanyak 165 kali bagi AC Milan di semua ajang kompetisi. Chelsea bisa saja punya kans besar memboyongnya jika Kessie enggan memperpanjang kontraknya yang berakhir pada Juni 2022 mendatang. Bursa bek baru Real Madrid semakin ramai kandidatnya. Dalam satu dekade terakhir, Sergio Ramos sangat identik bagi pertahanan Real Madrid. Ia mendapatkan reputasi sebagai bek tengah terbaik dunia berkat penampilan ciamiknya di jantung pertahanan Los Blancos. Namun, kebersamaan Ramos dan Madrid akan berakhir di musim panas nanti setelah Ramos menolak menaikkan kontrak baru di Madrid. Alhasil, El Real mulai berburu bek tengah baru untuk menggantikan Ramos. Gol Internasional mengklaim bahwa sudah ada beberapa nama yang masuk di dalam daftar belanja Madrid. Salah satunya adalah bek Villarreal, Pau Torres. Menurut laporan tersebut, Torres sebenarnya sudah cukup lama diamati oleh Madrid. Bek berusia 24 tahun itu sudah beberapa tahun terakhir menjadi starter di pertahanan Villarreal. Ia berhasil tampil dengan sangat konsisten saat mengawal pertahanan di Yellow Submarine. Ia bahkan sudah dipanggil ke timnas Spanyol. Jadi dengan kemampuannya yang di atas rata-rata itu, Madrid menilai Torres akan jadi pengganti yang bagus untuk mereka. Menurut laporan tersebut, Real Madrid akan kesulitan mengamankan jasa Torres. Pihak Villarreal mematok mahar transfer sebesar 65 juta euro untuk sang pemain, karena Unai Emery enggan untuk berpisah dengan bek kesayangannya itu. Chelsea saat ini berada di bawah kepemimpinan Thomas Tuchel. Pelatih asal Jerman itu diberitakan kurang puas dengan performa lini pertahanan timnya sehingga mereka ingin mencari bek baru di musim panas nanti. Pada awalnya Tuchel ingin mendatangkan Dayot Upamecano dari RB Leipzig. Namun bek timnas Prancis itu sudah diamankan oleh Bayern Munchen. AZ mengklaim bahwa Tuchel kini banting haluan. Ia sekarang fokus ingin mendatangkan Niklas Sule dari Bayern Munchen. Menurut laporan tersebut, Tuchel sudah lama tertarik kepada Sule. Ia sudah mengamati sang bek semenjak ia masih melatih Borussia Dortmund. Ia menilai Sule adalah salah satu bek yang punya kemampuan bagus. Itulah mengapa Tuchel ingin Sule bisa bergabung dengan pasukan The Blues di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, peluang Chelsea untuk mendapatkan jasa Sule cukup terbuka lebar. Pasalnya sang bek saat ini tidak menjadi pilihan utama Hansi Flick di skuad Bayern Munchen. Kontrak Sule di Allianz Arena akan berakhir di tahun 2022. Ia kabarnya bisa ditebus di angka 37 juta euro.
Manchester United sukses menghajar Real Sociedad dengan skor telak 4-0 dalam partai leg pertama babak 32 besar Liga Eropa 2020-2021 yang dihelat di Allianz Stadium Turin, Jumat 19 Februari 2021 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Di laga ini Bruno Fernandes menjadi bintang kemenangan Manchester United dengan berhasil memborong 2 gol. Sedangkan 2 gol lainnya masing-masing dicetak oleh Marcus Rashford dan gol dari Daniel James. Berkat hasil ini, Manchester United pun melangkahkan satu kaki mereka di babak 16 besar. Meski demikian, masih ada leg kedua yang bakal digelar pada pekan depan. AC Milan gagal mencuri kemenangan saat bertamu ke markas Red Star Belgrade pada leg pertama 32 besar Liga Eropa musim 2020-2021. Laga Red Star versus AC Milan yang digelar di Stadion Rakomitic, Serbia pada Jumat 19 Februari 2021 dini hari waktu Indonesia bagian Barat berakhir dengan skor 2-2. Sepasang gol AC Milan selaku tim tamu tercipta melalui gol bunuh diri Radovan Pankov pada menit ke-42 dan eksekusi penalti dari Theo Hernandez di menit ke-61. Udar, gol 2-1 в пользу Milana. Adapun 2 gol dari kubu Red Star yang mengandaskan kemenangan AC Milan berhasil dicetak oleh Guelor Kanga pada menit ke-52. Gol. Udar, gol. Dan gol Milan Pavkov yang terjadi di penghujung laga. Dengan hasil ini, AC Milan terpaksa ditahan imbang setelah unggul 2 kali lebih dulu.